Tentukan langkahmu dalam meraih masa depan. Jadikan pendidikan sebagai jalannya. SD Muhammadiyah Duri Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, sini kami hadir dari SD Muhammadiyah Duri. Saya Pak MA ditemani rekan saya Pak Slamet Trianto akan berbagi informasi tentang SD Muhammadiyah Duri, khususnya apa dan bagaimana SD Muhammadiyah Duri itu. Nah, bahwa SD Muhammadiyah Duri itu adalah sekolah unggul berkemajuan, hadir di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, jadi PCM Kalasan. Pak Ri, kita dihadirkan di sini untuk berbagi informasi. Jadi nanti Pak Ri bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sekolah unggul berkemajuan. Kemudian visi daripada SD ini adalah moral intelektual handal. Itu juga bagaimana nanti biar pemirsa bisa lebih jelas mengetahui tentang SD Muhammadiyah Duri yang setahu saya sejak 2 tahun terakhir ini sudah manajemennya sudah dibuat lebih modern, lebih modern seperti itu. Barangkali bisa diceritakan nanti sehingga para pemirsa atau masyarakat atau orang tua bisa lebih memilih SD Muhammadiyah Duri ini sebagai ajang untuk menitipkan putra putrinya di sana itu. Jadi apa saja keunggulan SD Muhammadiyah Duri yang bisa dijual dalam tanda petik seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Ari? Ya, terima kasih Pak Emma atas waktunya. Jadi pemirsa sekalian, SD Muhammadiyah Duri terletak atau beralamat di Jalan LPMP Tirto Martani Duri RT 08 RW 21 Tirto Martani Kalasan Sleman, atau lebih tepatnya kalau pemirsa tahu itu di belakang SMA Muhammadiyah juga, SMA Muhammadiyah Duri itu agak ke barat. Kemudian untuk slogan dari SD Muhammadiyah Duri tadi Pak MA selaku kepala sekolah kami itu mengatakan bahwa SD sekolah unggul berkemajuan. SD Muhammadiyah Duri berdiri di bawah Majelis Dikdaman PCM Kalasan dengan manajemen dan kurikulum baru dan berbagai program unggulan. Program unggulan yang dimaksudkan untuk menggali dan menumbuh kembangkan potensi anak yang berkarakter Islami. Seperti yang sudah kami lakukan ya Pak Emma ya, kita lakukan. Seperti misalkan sholat berjamaah di masjid setiap kali jatuh adzan zuhur, kemudian melaksanakan juga jamaah sholat duha, kemudian juga ada hafalan tiap pagi itu ada ya Pak Emma ya. Kemudian juga ada renang, renang yang dipandu oleh tenaga profesional profesional dari lulusan S1 UNY. Kemudian juga ada tapak suci yang juga dihandle oleh ahlinya, dan beberapa program lain ekstrakurikuler yang lain. Ada juga intrakurikuler seperti misalkan pembinaan olimpiade, kemudian ada kepanduan Hizbul Waton yang sudah kami laksanakan dari awal dulu sampai sekarang dan sering mengikuti Pak Emma? Kemah perkemahan itu. Betul, bersama itu ya. SD dengan sekolah-sekolah unggul yang lain. Itu sering tiap tahun. Cuman untuk tahap ini aja yang karena pandemi maka untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Betul, tidak. Jadi benar berarti ya seperti misi yang tertera di brosur bahwa terwujudnya siswa yang bermoral dan memiliki wawasan intelektual serta handal dalam mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak Ria. Karena tadi moral, intelektual, handal. Dan ini kalau tidak salah ini merupakan khususnya visi misi ini adalah merupakan adaptasi daripada
afektif, kognitif dan psikomotorik ini ya, yang udah betul sekali ini. Jadi kita sehingga SD Muhammadiyah Anduri ini tinggal melakukan penguatan ya. Terus bagaimana untuk penguatan pendidikan karakter Pak Ri di sekolah-sekolah Muhammadiyah pada umumnya itu kan ada setiap pagi Pak datang sekolah itu salaman, kemudian berdoa, terus makan pakai tangan kanan, kemudian masuk ruangan itu pakai kaki kanan duluan gitu ya. Jadi mencirikan sekolah Islami begitu Pak Ria. Betul Pak Ima. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang ingin menitipkan putra putrinya di sana, itu fasilitas apa saja yang bisa kita berikan kepada mereka yang ingin menyekolahkan putra putrinya di sana itu. Jadi terutama kaitannya dengan pembiayaan ini Pak Ri. Yeah. Biayanya itu setahu saya udah nggak relatif ringan ya. Relatif ringan, tapi penanganannya itu udah profesional ya, oleh guru-guru profesional itu, sehingga ya nggak rugi orang tua. Insya Allah nggak Pak. Dan setahu saya kebetulan baru 2 tahun diamanai untuk menjadi kepala sekolah di sana, dan setahu saya ini orang tua sudah animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di sana itu sudah sangat tinggi sekali ya untuk terutama itu Pak, karena program Taksin itu loh. Itu yang kemudian orang tuanya berminat, antusias untuk memasukkan ke sekolah kita. Gitu. Mudah-mudahan nanti berkembang ya Pak ya, lebih bagus lagi untuk program hafalan itu. Mudah-mudahan banyak yang berhasil gitu insya Allah. Iya, memang salah satu program unggulannya salah satunya di situ itu ya, selain akademik, kemudian moral itu ya di situ itu, dan yang itu handal itu. Jadi moral kita bisa keunggulannya bisa kita peroleh atau kita raih dengan tahsin, pendidikan penguatan karakter ya Pak ya. Kemudian aspek intelektualnya ini bisa dikembangkan lewat aspek akademiknya ya. Lomba-lomba, olimpiade, kemudian hasil UN dan kemarin saya lihat itu dari yang urutan yang paling bontot sekarang sudah naik ke dalam ke 20 atau 28 itu. Nah, jadi kemudian yang handal itu tadi kita bisa lihat atau bisa diimplementasikan itu lewat keterampilan khusus ya. Seperti kalau di Muhammadiyah itu kan HW Hizbul Waton terampil di situ. Sepak bola Pak, kadang dari kita mengirimkan sampai ke kecamatan, kabupaten pernah. Sampai begitu itu ya. Jadi pemilihan bibit unggul untuk olahraga juga ada di situ. Begitu ya Pak Arya. Jadi nggak rugi ya kalau seandainya orang tua menitipkan putra putrinya di sana, meskipun lokasi atau letak geografisnya itu agak jauh, masih di dalam itu ya. Dan SD Muhammadiyah saya kira saya lihat itu betul nyaman ya, lingkungannya juga nyaman, aman dari lalu lintas ya Pak ya. Kemudian di kiri kanan itu ada sawah lain dan sebagainya, ada air yang mengalir. Nah itu Pak, untuk sawah ke depan gimana Pak? Pak kalau ke depan, saya punya program itu khususnya sawah itu akan kita jadikan sebagai program unggulan juga. Jadi sebagai sarana proses belajar mengajar di situ itu. Jadi sawah itu kita akan bekerja sama dengan si pemilik sawah atau masyarakat. Kemudian kita olah, kita buat itu sedemikian rupa sehingga selain untuk bagaimana belajar untuk menanam, mengolah sawah, mengenal tanaman, memelihara sampai memanen. Memanen sampai jadi diproduksi menjadi beras. Nah, beras ini sampai jadi disitulah nilai edukasinya di situ itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana juga ada peternak ayam itu saya lihat itu. Iya, Pak. Peternak ayam itu ke depan menjadi program unggulan kita ya. Terus yang ketiga, menghimpun semua alumni. Nah, alumni SD Muhammadiyah Anduri itu akan kita himpun, kita sediakan wadah untuk bagaimana menjadi lebih berdaya guna. Jadi lebih produktif. Jadi kita ajak kerjasama untuk menangani
ya semua permasalahan yang kita hadapi. Dan yang saya tangkap memang alumni kita banyak Pak yang duduk di pemerintahan juga banyak Pak, di Kelurahan Tirto Martani ada, sebagai aparatur negara juga ada banyak. Insya Allah nanti kalau semua bisa terkumpul itu Iya, potensi bermanfaat sekali. betul bermanfaat sekali itu. Bahkan sampai sekarang aja geliat wali murid yang saat ini kita punya program mendukung ya Pak, mendukung ya? sekali. Yang kemarin yang saya lihat itu ada pengoblokan itu ya, pengoblokan itu. Jadi kan nggak sampai makan waktu lama, karena memang orang tua antusias sehingga berlomba-lomba untuk membantu itu. Nah, kemarin akan kita buat seasri mungkin ya di halaman depan itu, halaman sekolah itu kan kita buat seasri mungkin sehingga anak-anak itu merasa nyaman. Kalau di rumah, kalau selama ini anak-anak itu mau merasa pulang. Saya kalau belajar itu pinginnya mau pulang, tapi bagaimana ke depan ini nggak mau dijemput pulang. Nah, itu pun harus kita siap, betul. Nah, untuk mempersiapkan itu selain lingkungan yang nyaman, ya fasilitas lain seperti bacaan, buku bacaan untuk perpustakaan, semua kita akan kita fasilitasi. Nah, kemudian bagaimana nanti sumber dananya mungkin ya itu tadi bisa lewat alumni, bisa lewat orang tua maupun mitra independen itu yang dari luar itu yang punya perhatian khusus kepada pendidikan gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak ya berhasil ya Pak. Iya, itu yang akan kita galakkan. Sehingga kita harus berterima kasih kepada persyarikatan ini khususnya PCM Kalasan yang sudah memberi kebebasan kepada kita, keleluasaan untuk berekspresi di Muhammadiyah Handuri itu. Iya, beliau-beliaunya rutin Pak ya ke sekolah kita itu memantau baik lewat WA atau datang sendiri. Dan bantuan itu Pak untuk anak-anak kemarin juga kita terima. Betul. Pak. Ya dari Lazismu itu semua terlibat kemarin karena saya bilang ini betul-betul dukungan dari persyarikatan khususnya PCM Kalasan memang kita harus mengakui, kita saturkan terima kasih karena tanpa campur tangan beliau-beliau itu ya sulit juga kita akan berkembang, juga akan dikenal karena selain bantuan seperti itu beliau-beliau itu menjadi corong sebetulnya. Corong di mana-mana, baik itu lewat pengajian-pengajian atau ketika menjadi khotib di masjid, kultum dan sebagainya. Mereka sering mempromosikan seperti itu. Jadi jangan ragu ya untuk orang tua ya Pak. Betul. Nah, karena melalui kesempatan ini gitu. Iya kita himbau orang tua siapapun yang khususnya yang masih berada di wilayah Kalasan, bahkan di luar Kalasan itu sudah ada di luar Kalasan sudah ada orang tua yang menitipkan putrinya ke sana, itu sudah inden menitipkan karena itu tadi harapannya bagaimana anak didiknya itu bisa berkembang secara optimal tanpa hambatan. Nah, hambatan itu yang dimaksud adalah komunikasi yang terputus, itu salah satunya itu antara siswa dengan guru itu tadi. Nanti biasanya dilakukan oleh kita berproses ini tidak memakai metode belajar menyenangkan, belajar yang menyenangkan itu harus itu yang kita utamakan. Nah, karena juga yaitu saya selalu berpesan kepada rekan-rekan bahwa dalam proses pendidikan di kelas itu sedapat mungkin tidak membawa masalah masuk ke kelas. Iya, masuk ke kelas itu supaya anak-anak betul-betul enjoy. Dan kita sudah buktikan hal itu 2 tahun terakhir kita sudah menjadi ada peningkatan dari yang tadinya biasa saja sekarang menjadi biasa. Itu biasa luar biasa kalau saya seterusnya nanti itu. Nah, itu jadi melalui kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat agar jangan ragu untuk menitipkan putra-putrinya untuk disekolahkan di sana, di SD Muhammadiyah Handuri maksudnya. Nah, dari masalah biaya yang biasa kita menjadi kendala pertanyaan dari orang tua dan masyarakat itu, biayanya murah tapi bukan murahan,
bukan murahan, maksudnya itu kita betul kelola, tangani anak-anak itu secara profesional. Iya. Ya meskipun kita gurunya dibayar murah, tapi yang kita berikan kepada Insyaallah siswa itu maksimal. Karena itu tadi karena kita akan mewujudkan visi misi itu tadi, ya moral, intelektual, handal. Nah moral itu tadi kita melakukan penguatan pendidikan karakter. Betul. Yang kedua itu masalah intelektualnya itu wawasan akademik dan lain sebagainya. Kemudian handal itu skillnya, Terampil ya Pak ya. terampil. Anak-anak bisa terampil, bisa bangga dengan hasil karya-karyanya atau hasil yang selama ini dicapai oleh yang bersangkutan. Nah, itulah yang menjadi harapan dan tujuan utama kita, sehingga SD Muhammadiyah Duri ini menjadi terwujud sekolah unggul yang berkemajuan. Itu tadi. Amin. Ya, karena memang ini sebetulnya visi misi daripada atau program persyarikatan sekolah semua harus unggul berkemajuan itu. Kalau di Muhammadiyah, nah itu biasanya sekolah unggul selalu unggul itu ada selalu yang berkegiatan, berkemajuan, kemudian ya berubah, bergerak ya. Karena itu pergerakan. Pergerakan pun selalu harus bergerak. Tidak betul. Sedikit bicara banyak bekerja. Jadi maju dalam arti betul-betul maju, bergerak. Kalau tidak bergerak itu bukan sekolah Muhammadiyah itu. Nah karenanya itu saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan guru yang ada di sana yang mau melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ya karena sulit juga kita akan melakukan perubahan sementara yang ingin melakukan perubahan itu tidak mau berubah. Dan kita harus ingat bahwa agen perubahan itu adalah guru itu sendiri. Dan inilah yang selama ini kita lakukan yang selama ini di SD Muhammadiyah Duri ini. Sehingga sekali lagi tidak perlu khawatir orang tua yang ingin menyekolahkan putra putrinya di SD Muhammadiyah Duri itu. Alamatnya pun udah gampang ya. Iya. Gampang. Coba ada alamatnya ya. Bapak Ibu. Jika berminat untuk bergabung bersama kami, SD Muhammadiyah Duri berlokasi di Jalan LPMP Tirto Martani, Duri, RT 08 RW 21, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dengan nomor telepon 0274 2852055 atau bisa kontak ke email kita sdmuh.duri@gmail.com. Itu Pak Ema alamat yang kita sudah tertera di sini dalam brosur juga ada, nanti bisa didapatkan. Betul. Apabila Bapak Ibu yang sudah berminat ingin bergabung, boleh juga mulai dari sekarang pun juga bisa titip lagi untuk menerima mahasiswa baru dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi akte, menyerahkan fotokopi kartu keluarga, dan bisa kontak ke kami, nanti kami akan jemput. Bisa. Ini yang kita harus himbau juga kepada dari guru-guru TK, dari TK-TK ya. Iya, Pak. TK-TK sekitar itu ada TK Duri, TK apalagi Bayen, Karang Kalasan juga banyak yang sering masuk ke kita Pak yang kemarin. Kan ada TK yang di luar non persyarikatan juga ada masuk, seperti di Bayangkara itu Pak pernah masuk ke kita. Nah, kita ada situ ya. Iya. Memang kita harus lebih giat ya, lebih semangat untuk itu. Dan masalah jam kerja, jam lain juga kita mulai sama dengan yang lain-lain ya. Ada tapak suci, seni lukis juga ya. Nah, khususnya seni lukis ini ada gurunya juga betul-betul profesional. Profesional sekali Pak Ludi ya. Kalau dia ada yang bisa membimbing, mendekati anak itu yang betul-betul. Oh iya Pak, satu lagi Pak, untuk pendidikan karakter tiap tahun untuk Idul Kurban kita selalu mengadakan pemotongan daging bersama-sama dengan siswa, dan
kita juga kemarin dapat juga bantuan dari SMP 1 Muhammadiyah Prambanan ini. Oh iya. Iya pernah Pak, waktu itu pernah dapat. Jadi terima kasih sekali ya untuk SMP 1 Muhammadiyah Duri. SMP Muhammadiyah Prambanan. Maaf. Iya, SMP Muhammadiyah Prambanan. Pernah Pak dapat. Dan satu, Pak. iya, karena itu juga mudah-mudahan ke depan siswa kita juga yang kelas 6 kan mestinya kalau sudah tahu kalau SMP Muhammadiyah Prambanan ini saya lihat sudah jauh berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Sekarang sudah banyak program unggulannya, sehingga ya anak-anak yang saya himbau juga murid-murid yang di SD Muhammadiyah Duri kalau mau milih sekolah besok ke SMP sini aja. Bertiap tahun banyak Pak sini. Iya, makanya saya bisa bilang kita tetap mengingatkan karena kita tidak akan salah memilih kalau pilihannya ada di SMP Muhammadiyah Prambanan ini sebetulnya. Itu kemudian lukis, teater, renang, tari tetap tari Islami meskipun pakemnya itu adalah tari, tapi busana dan lain-lainnya tetap mengikuti muslimah. Betul, gitu, yang muslimah, sehingga emang harus tertutup ya, itu jasa keunggulannya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat kalau sudah sekolahnya di SD Muhammadiyah Duri itu. Jadi pembinaan karakter di sekolah itu tadi ya Pak Ari sudah ya. Iya, sama outbound Pak, ketika mau ada acara mereka mau menghadap ujian, kita support dengan mendatangkan gitu ya tenaga ahli untuk melaksanakan outbound biar refresh gitu untuk siap menghadapi ujian. Iya. Itu emang semuanya tenaga, curahan pikiran itu memang ke anak-anak ya Pak. Iya betul. Dalam kaitan proses untuk mereka. Proses belajar mengajar, sehingga ya tidak salah memang kalau kita berani tampilkan, kita berpromosi supaya warga yang ada di sekitar, khususnya yang sudah usia sekolah ya dari 6 sampai 7 tahun itu sudah bisa kita terima sebagai peserta didik di SD Muhammadiyah Duri itu. Apalagi yang menjadi home visit juga ada field trip, outbound, life skill day, kemudian figure day. Nah, figure day ini hari di mana seorang tokoh bisa bercerita kepada mengajar lah ya. Oh, saya pernah Pak Emma. Waktu itu saya punya peserta didik udah lulus, kemudian masuk ke SMP, SMA, kemudian belajar di sebuah universitas. Saya pernah datangkan salah satu alumnya masuk ke kelas itu. Dia antusias, artinya berbagi pengalaman gitu kepada adik-adiknya gitu Pak. Iya, jadi bercerita bercerita tentang bagaimana tentang profesi yang ditekuni sekarang itu. Begitu juga orang tua kan. Orang tua kalau seorang polisi nanti bisa cerita tentang pengalaman polisi, sehingga anak-anak yang mempunyai minat bakat ke polisi bisa jadi termotivasi dari sekarang, termotivasi. Yang jadi tentara, kemudian ada dari geologi, dosen dari geologi itu bicarakan seperti itu. Bahkan tukang salon maupun tambal ban juga bisa dihadirkan barangkali ya, karena memang itu materi pembelajaran juga ada Pak. Betul. Nah, itu yang harus ekonomi yang harus jadikan program unggulan sebetulnya. Itu yang harus dijaga betul. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya juga menjaga image ya, hubungan baik dengan masyarakat, kemudian orang tua terutama sebagai mitra kerja kita di sekolah. Gitu loh. Sebab sekolah seperti kita ini tanpa masyarakat, tanpa orang tua nggak bisa sulit untuk mau berkembang. Sementara kita ini maunya berkemajuan, maunya bergerak, maunya maju dan sebagainya. Nah, itu harus ada upaya-upaya ke arah itu sehingga program kita ini betul-betul terwujud. Seperti itu. Tuh. Kemudian tenaga pengajarnya juga ya semuanya lulusan S1 PGSD sehingga
ya mudah untuk menjadi tutor, menjadi guru, menjadi ibu atau orang tua di kelas itu. Jadi anak-anak tidak tidak akan mengalami kesulitan dalam menganukan itu ya, dalam mengikuti proses belajar mengajar di situ itu. Kemudian apalagi Pak Ari itu yang keterlibatan daripada orang tua itu yang harus kita sampaikan kepada pemirsa untuk bisa sebagai bahan pertimbangan nantinya. Selain mereka aktif Pak, ketika ada lomba-lomba gitu yang harus mengikutsertakan orang tua untuk mengantar, tidak perlu pun mereka sudah menawarkan Pak untuk mengantarkan ke lokasi tempat lomba gitu. Begitu ya. Jadi ya insya Allah mereka antusias untuk membantu. Gitu. Masalah transportasi, masalah support itu mereka semangat. Iya. Waktu mengikuti kejuaraan nasional tapak suci di Amorogo waktu itu juga. Iya. Sampai sore mereka menunggu. Berarti keterlibatan orang tua betul-betul sabar dan mau. Iya, itu dia. Nah, harapan kita memang seperti itu. Kalau keterlibatan daripada orang tua itu memang harus lebih dioptimalkan. Iya, betul. Ya, betul-betul optimal kita menjalin kerjasama. Kemudian kembali saya ingin ke alumni itu tadi. Ke alumni itu ada kelihatan kemarin ada yang pintar menari itu, yang pintar wayang juga itu. Nah, betul. Dia lulusan dari pentas seni Ramayana Prambanan, kemudian kuliah di ISI, dan nanti akan kita rekrut ya, jadi bantu untuk figur dia itu tadi ya, betul. Untuk melatih adik-adiknya di juniornya tadi sana itu bagaimana menjadi penari, dalang juga ya, ada wayang semua itu. Nah, makanya saya bilang andai tidak suasana yang seperti ini, pandemi seperti ini, COVID-19 ini tidak mendera kita, maka program itu sudah kita laksanakan. Karena kita tinggal action saja kemarin itu. Mungkin hikmahnya pas pandemi ini kita bisa menjadi koordinasi dulu biar matang, nanti setelah itu baru action gitu ya. Itu iya, memang kita tunggu kehadiran dan ini kita harus kita tunggu dari perserikatan itu enggak untuk menjadikan kita apa yang harus kita lakukan ke depan setelah dalam suasana pandemi seperti ini. Nah, itu antara lain. Ya, saya kira begitu Pak Ari ya. Iya, Pak Emma. Kita cukup lama berbincang ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Nah, saya juga menghimbau tetap pada orang tua saya yang ada di posisi kelas 6 sekarang supaya bisa mempercayakan di SMP Muhammadiyah Prambanan ini untuk sebagai ajang untuk meneruskan apa yang sudah dirintis di SD itu. Ya, saya kira begitu. Ada hal yang cukup ya. Ya, saya kira begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Kami atau saya Pak Emma dan bersama Pak Slamet Trianto yang kebetulan mengisi acara pada siang hari ini dirasa sudah cukup, dan mohon maaf jika dalam penyampaian maupun kata-kata yang tadi kami tersampaikan jika tidak berkenan agar dimaklumi dan dimaafkan. Iya, terima kasih sekali lagi. Kami mohon undur diri dengan Pak Rianto. Terima kasih juga Pak kepada SMP. Yang ke SMP yang bagian perekam yang bagian studio ya, yang studio sudah memberikan fasilitas kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan kita bersama. Semoga kegiatan-kegiatan ini tetap berlanjut selama antara SD dan SMP yang di Prambanan ini. Terima kasih, mohon izin dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.